Halo Sobat Daily Film, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu diberi kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kokoda, yang berlatar pada masa Perang Dunia II. Film ini mengisahkan tentang pengalaman pahit para tentara Australia di hutan Papua Nugini, di mana pada waktu itu mereka harus menghadapi ribuan tentara Jepang yang bergerilya di dalam hutan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Tahun 1942, Jepang tanpa henti menyerang wilayah Asia Tenggara dan dengan cepat berhasil menguasai banyak negara. Australia yang merupakan bagian dari sekutu Amerika membuka serangan terhadap Jepang di Papua Nugini. Namun mereka kewalahan menghadapi 10.000 pasukan Jepang dengan katananya yang siap menyembelih mereka kapanpun. Ditambah, para tentara Australia ini merupakan relawan yang kurang terlatih, sehingga banyak dari mereka yang gugur di medan perang. Sementara itu, di waktu yang sama, Amerika sedang berhadapan dengan Jepang di Pearl Harbor dan Filipina, sehingga mereka tidak bisa memberikan bantuan. Medan tropis khas Asia Tenggara, dengan beragam flora dan fauna termasuk binatang berbisa, membuat para tentara Australia ini kesulitan untuk bisa bertahan dari pasukan Jepang yang bergerilya di dalam hutan. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan para tentara Australia yang sedang mendaki bukit berlumpur hendak menuju suatu tempat. Salah satu tentara Australia yang tubuhnya dipenuhi lumpur bernama Jack berteriak mencari keberadaan adiknya yang bernama Max. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan orang-orang pribumi yang sedang membawa adiknya dengan tandu. Adiknya terluka parah dan sangat-sangat mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Jax dan Max masih berada di sampingnya dalam kondisi baik-baik saja. Di tempat itu tampak para tentara Australia sedang beristirahat dan bersantai sejenak. Kemudian tidak lama salah seorang tentara datang dan memberitahu bahwa sebentar lagi mereka semua akan diperintahkan untuk berangkat patroli oleh atasan mereka. Dan tanpa menunggu lama mereka semua langsung menyiapkan senjata dan peralatan yang dibutuhkan. Setelah semuanya siap, atasan mereka datang dan memberitahu bahwa kali ini mereka akan berpatroli di garis depan. Untuk itu dia meminta mereka agar jauh lebih berhati-hati, karena tentara Jepang bisa saja menyerang mereka kapanpun. Setelah memeriksa kembali semua peralatan, mereka pun bergegas pergi. Mereka mulai berpatroli menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan bukit-bukit yang curam. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana mereka langsung bersiap di posisinya masing-masing. Mereka bersiaga mengawasi setiap bagian di lokasi tersebut, karena posisi mereka berada di garis depan yang kemungkinan sedang menjadi target para tentara Jepang. Hujan yang turun semakin memperburuk keadaan, dan ketika hujan telah berhenti, sang komandan dengan teropongnya mengawasi daerah sekitar. Lalu tiba-tiba, tentara Jepang dari belakang menggorok lehernya hingga tewas, diikuti serangan tentara Jepang yang lain dari berbagai arah. Menyadari akan kalah jumlah dan sulit mendeteksi posisi tentara Jepang, mereka akhirnya memilih untuk mundur dan menyelamatkan diri. Mereka berlari tak tentu arah ke dalam hutan hingga salah satu tentara terpisah dari rekan-rekannya. Dia bersembunyi di balik pohon berharap para tentara Jepang tidak mengetahui keberadaannya. Merasa para tentara Jepang sudah pergi, dia kemudian keluar dari persembunyiannya. Lalu tiba-tiba,
Tusukan bayonet itu membuatnya tewas seketika. Sementara itu, Jax, Max, dan yang lainnya berhasil selamat. Jax kemudian menghubungi markas pusat dan memberitahukan bahwa mereka sedang terdesak oleh tentara Jepang yang terus menyerang mereka. Dia juga mengatakan sang kapten juga sudah tewas. Namun di tengah pembicaraan, radio komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Kini mereka harus berjuang menghadapi para tentara Jepang tanpa ada bala bantuan. Saat itu juga mereka baru menyadari salah satu tentara yang bernama Blue tidak bersama mereka. Melihat itu, Jack dan Darko memutuskan untuk mencarinya. Sementara yang lainnya Jack perintahkan untuk pergi menuju desa Isurapa, yang nantinya mereka akan bertemu di sana. Mereka segera bergerak dan tidak lama kemudian berhasil menemukan Blue yang sedang ditawan oleh tentara Jepang. Berkali-kali Blue ditusuk menggunakan bayonet, hingga akhirnya Blue pun tewas. Jack dan Darko yang melihatnya tidak bisa berbuat banyak. Kemudian dari dalam hutan, Daniel tiba-tiba menghampiri mereka, dan mereka berdua segera pergi dari tempat itu untuk mencari Max dan yang lainnya yang sedang pergi menuju desa Isurapa melewati jalur Kokoda. Hingga malam berganti pagi, mereka belum menemukan Max dan yang lain. Lalu saat sedang minum di sebuah sungai, akhirnya mereka bertemu dengan Max dan yang lainnya. Mereka semua kemudian beristirahat sejenak sambil makan dan menyiapkan amunisi yang masih tersisa. Jono lalu bertanya, "Di mana Blue? Kenapa tidak bersama dengan mereka berdua?" Darko kemudian memberitahu bahwa Blue dan Daniel telah tewas. Mendengar itu, Jono sangat syok dan sedih karena telah kehilangan Blue yang merupakan sahabat baiknya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Isurapa. Dengan berhati-hati mereka melewati rimbunnya hutan, mendaki bukit-bukit curam dengan dihantui para tentara Jepang yang terus berkeliaran. Hingga akhirnya di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa tentara Jepang, dan baku tembak pun tak terhindarkan. Akibat pertempuran itu, Max tertembak di bagian perutnya, dan terpaksa mereka membawanya menggunakan tandu. Perjalanan pun diteruskan melewati medan yang sulit, ditambah kini Max yang menjadi beban. Mereka menerobos hutan dan menyeberangi sungai demi sampai di desa Isurapa. Dalam perjalanan, mereka menemukan rumah warga sekitar yang sudah kosong. Mereka pun beristirahat di rumah tersebut sambil mengobati luka Max. Darko yang merasa Max hanya menjadi beban dan kemungkinan lukanya tidak akan membaik meminta Jax untuk meninggalkannya. Mendengar itu, Jax sangat marah dan mengatakan dia tidak akan meninggalkan Max. Sementara itu, Jono dan Barky yang sedang diperintahkan Darko keluar dikejutkan dengan menemukan beberapa mayat warga yang kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Melihat itu, mereka langsung menguburkan mayat-mayat tersebut. Setelah itu, Max yang merasa dirinya hanya menjadi beban kemudian meminta Jax untuk meninggalkannya. Jax sempat menolak dan berjanji untuk tetap menjaga Max. Namun Max mengatakan kalau Jack telah melakukan yang terbaik dan memintanya untuk pergi meninggalkannya dan meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja. Dengan berat hati akhirnya Jack pun menuruti permintaan adiknya tersebut. Namun Jono saat itu menolak untuk meninggalkan Max. Dia akan tetap bersama Max karena menurutnya cepat atau lambat dia juga pasti akan tewas oleh tentara Jepang. Jack, Darko, dan Barky kemudian bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju desa Isurapa. Slow us down. I'll kill you myself. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para tentara Jepang. Mereka kemudian bersembunyi dan mengatur strategi untuk menyergap para tentara Jepang tersebut. Setelah itu dengan perlahan Darko langsung menyergap tentara Jepang itu dari belakang. Namun naas, rencana mereka gagal total. Dan beruntungnya mereka masih bisa kabur dari para tentara Jepang tersebut. Jack yang kesal dengan kecerobohan Darko lalu membantinya, dan mereka berdua pun bergelut di tepi sungai.
Lalu tiba-tiba Barky melihat ada tentara yang berlari dan sepertinya itu adalah para tentara Australia lainnya. Dan benar saja ternyata mereka adalah para tentara Australia dari kesatuan lain. Jack lalu memberitahu kepada pimpinan mereka bahwa masih ada 2 tentara di luar sana yang harus mereka selamatkan. Scene kemudian berpindah kembali kepada Max dan Jono, di mana pada saat itu Jono sedang memberikan minum kepada Max. Lalu tiba-tiba terdengar suara para tentara Jepang yang sedang menghampiri mereka. Melihat itu, Jono langsung melepas tembakan dan berlari ke dalam hutan untuk mengalihkan perhatian para tentara Jepang. Dia berlari lalu bersembunyi, namun sementara itu, Max dengan senapannya meninting ke arah pintu, dan beruntung yang datang menghampirinya bukanlah tentara Jepang, melainkan seorang warga lokal. Sementara itu, di sisi lain, Jack, Darko, dan Barky telah sampai di sebuah tempat yang bernama Alola. Di sana mereka bertemu dengan para tentara Australia dari kesatuan lain, di mana sebagian dari mereka mengalami luka yang cukup parah. Namun dengan semangat pantang menyerah, mereka tetap memaksakan diri untuk kembali bergabung dengan para tentara lainnya yang sedang menyiapkan parit pertahanan untuk bertempur menghadapi serangan para tentara Jepang. Hey, got any food? Singkat cerita, malam pun tiba. Jack, Darko, dan Barky dan para tentara lainnya bersiaga di parit pertahanan masing-masing. Diiringi rintik hujan yang mulai turun, mereka terus melakukan pengintaian, hingga akhirnya para tentara Jepang secara membabi buta terus menyerang mereka, dan pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah pertempuran itu, Barky akhirnya tewas terkena tembakan dari para tentara Jepang. Setelah cukup lama bertempur dan bersusah payah, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Lalu film diakhiri dengan memperlihatkan rombongan para tentara yang dibantu warga lokal bergerak menuju suatu tempat. Di sana juga tampak Max yang sedang ditandu dan film pun selesai. Sobat Daily Film, pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang sampai mencapai tujuan, walaupun situasi terkadang terasa tidak memungkinkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar.